Di sesi ketiga kita akan mempelajari tentang rangkaian ekuivalen. Review, mengulang tentang apa itu rangkaian ekuivalen. Misalkan kita ada rangkaian resistor seperti ini, diketahui tegangan, sumber, dan arus yang mengalir ke dalam rangkaian R. Maka kita ketahui bahwa tegangan terhadap arus bisa digambarkan dalam Kartesian selalu melewati titik nol berupa garis lurus dengan kemiringan yang ditentukan oleh R. Oleh karena itu, rangkaian ini dikatakan ekuivalen dengan rangkaian V di mana terdapat arus I untuk R ekuivalen. Untuk V sama dengan 1000 I, berarti kita tahu bahwa R ekuivalennya sama dengan 1 kilo ohm. Untuk V sama dengan A I, secara umum kita punya rangkaian adalah A ohm untuk tegangan V dengan arus I. Soal pertama untuk resistor ekuivalen, kita lihat rangkaian ini ada 1 kilo, 2 kilo, dan 3 kilo. Kita ingin cari tahu berapa R ekuivalennya menggunakan rasio perbandingan antara tegangan terhadap arus. Rangkaian pertama yang kita harus lakukan adalah mencari persamaan di node 1 untuk referensi ini. Maka kita bisa tulis V1 min V dibagi 1K plus V1 per 2K plus V1 per 3K sama dengan 0. Dari sini kita samakan penyebut. Kita dapat V1 sama dengan 6 per 11 volt. Dengan diketahui V1, berarti kita bisa cari I, rumus V min V1 per 1K. Atau sama dengan V min, kita tulis V1 dalam variabel V, 6 per 11 V per 1K atau sama dengan 5 per 11 mili. Ini jangan lupa V nya, 5 per 11 mili, 5 V per 11 mili ampere. Sehingga R ekuivalennya kita bisa cari dengan rasio dari V per I atau sama dengan V per 5 per 11 V atau sama dengan 11 per 5 satuannya kilo ohm. Sebagai latihan kita akan gunakan rangkaian ini di mana ada 5 resistor dengan nilai yang sama 1 kilo. Kita ingin cari R ekuivalennya. Gunakan prosedur yang sama, yaitu tegangan titik 1, 2, kemudian referensi biasa di bawah. Kemudian setelah kita dapatkan tegangan V1 dan V2, lalu kita cari berapa I, kemudian setelah diketahui I, kita gunakan untuk menghitung R ekuivalen.
Untuk soal keempat, kita akan melihat jika rangkaian resistor itu tidak hanya berisi resistor, tapi memiliki sumber tegangan atau sumber arus yang lain. Maka dari rangkaian ini kita bisa lihat bahwa V, I tetap memiliki rasio R ekuivalen, hanya ditambahkan dengan VOC, open circuit. Dan R ekuivalen ini kita ganti dengan simbol R Thevenin ditambah V open circuit menjadi VTH, V Thevenin. Misalkan untuk R1K, 2K, 1K, 1K, dan 5 volt. Berarti kita bisa lihat untuk RTH, sumber tegangan ini dimatikan sehingga resistansi Thevenin dilihat dari terminal ini sama dengan 2 kilo. Kemudian VTH, tegangan Thevenin dilihat juga pada terminal ini sama dengan 2,5 volt. Ini didapat dengan melihat bahwa saat sumber tegangan 5 volt diberikan, kita ukur berapa tegangan open circuit atau Thevenin pada terminal V. Dengan demikian, kita memiliki rangkaian ekuivalen berupa plus minus V ini adalah rangkaian N. Ekuivalennya kita dapatkan ini adalah RTH dan ini adalah VTH. Jika kita memiliki persamaan V sama dengan 2500 I ditambah 3, berarti kita memiliki sebuah rangkaian ekuivalen dengan bentuk sebagai berikut. V (2500) ditambah dengan 3 volt. Jika diketahui grafik seperti ini, maka kita dapat gambarkan rangkaian Thevenin ekuivalennya, di mana V Thevenin ditentukan saat harusnya 0, artinya tidak ada sumber tegangan di dalam rangkaian, tapi tegangan di V mencapai 2 volt, sehingga di sini berupa sumber tegangan 2 volt. Kemudian resistor RTH ditentukan dari 3 dikurang 2 atau sama dengan 1 volt dibagi 1 miliampere. Jadi 1
dibagi 1 miliampere atau sama dengan 1 kilo ohm. Jadi kesimpulannya, grafik ini dapat merepresentasikan rangkaian Thevenin dengan VTH 2 volt dan RTH 1 kilo ohm. Kita diminta untuk mencari VO jika N memiliki karakteristik V sama dengan 1000 I-2. Maka kita bisa gambarkan rangkaian Thevenin dari persamaan N, kemudian terhubung ke terminal V untuk VO sebesar dengan R sebesar 1 kilo. Maka dari sini kita bisa dapatkan V sama dengan min 1 volt. Untuk suatu elemen N yang terhubung dengan resistor beban L, kita diminta untuk menentukan VO. Jika diketahui bahwa N berisi resistor dan sumber, sehingga VTH sama dengan 0, lebih besar daripada 0, maka gambar rangkaian ekuivalen dari rangkaian ini. Kita dapatkan VTH, kemudian terhubung dengan RTH, ini adalah R beban, RTH. Kemudian kita diminta untuk mensketsa, menggambar Vout sebagai VO sebagai fungsi dari RL. VO sebagai fungsi dari RL. Saat RL-nya kecil, berarti VO juga kecil, kemudian naik sampai RL. Jadi pada area ini RL jauh lebih besar daripada RTH. Sedangkan VO terhadap RTH kita dapatkan grafiknya seperti ini. Untuk RTH lebih besar daripada RL. Kesimpulan yang didapat adalah suatu elemen N akan mengalami efek pembebanan jika kita berikan suatu beban tertentu. Jika bebannya jauh lebih kecil daripada RTH atau RL jauh lebih kecil daripada RTH, maka tidak ada efek pembebanan, tidak ada efek beban. Sedangkan jika RL jauh lebih besar daripada RTH, terbalik ya, seharusnya ini yang tidak ada, yang ada efek pembebanan.